Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji Hikam Melayu, kitab Futuhul Arifin fi Bayani Ahmadis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan terjemah matan hikam dengan syarah yang diringkaskan oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Kemarin kita sudah membahas hikmah yang pertama. Hari ini kita masuk ke dalam atau kepada hikmah yang kedua. Ini masih terkait dengan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharain. Amin. Perhatikanlah bahwasanya tiap-tiap kita tidak dapat sampai kepada makam seperti orang yang ketiga itu kecuali sesudah melalui tingkat pertama dan kedua. Jadi ini masih sambungan dari yang kemarin. Muallim Haji Muhammad Sarni membagi orang yang beribadah itu kepada 3 bahagi. Yang pertama, orang yang beribadah dengan motivasi mendapatkan surga dan menjauhi daripada neraka. Yang kedua, orang yang beribadah dengan motivasi sampai kepada Allah, mendapatkan karamah, mendapatkan ilmu-ilmu rahasia. Dan dua golongan ini menurut muallif kitab, bagi sebahagian kaum arifin itu masih tercela dalam pandangan mereka yang khusus lah. Nah, tapi dalam pandangan yang awam tentu saja ini pun juga sudah termasuk satu sikap yang baik, karena ada upaya lah paling tidak ada untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah. Nah, golongan yang ketiga itu adalah golongan kaum arifin, orang-orang yang bijak, yang makrifat kepada Allah. Mereka semata-mata beribadah karena ini merupakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan mereka selalu di dalam amal mereka berharap dan sekaligus juga ada perasaan takut. Jadi antara khauf dan raja mereka itu imbang di dalam diri mereka, dan tidak mereka memusatkan perhatian hanya kepada amal diri mereka sendiri. Jadi mereka percaya bahwa segalanya ini pada dasarnya adalah perbuatan atau iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sampai kepada tingkat yang ketiga yang semacam ini kecuali kita sudah melalui tingkatan yang pertama dan yang kedua. Jadi 3 tingkatan ini adalah tingkatan yang berjenjang, yang semua orang yang ingin sampai kepada derajat ahlullah atau orang yang dekat dengan Allah, kecuali mereka melalui tiga level, 3 stasiun ruhani yang semacam ini. Sebagai mubtadi, sebagai mutawassit. Lalu mereka akan sampai pada akhirnya, jika Allah memberikan mereka hidayah dengan segala kasih sayangnya, akan sampai kepada tingkat muntahi. Jadi tidak bisa orang langsung ke peringkat yang ketiga, ingin langsung punya pemahaman yang menyeluruh, tanpa beramal, tanpa mengharapkan di awal itu mengharap surga, mengharapkan kedekatan dengan Allah, sampai kepada Allah. Itu pasti dijalani semua orang yang ingin berjalan di jalan Allah, di jalan tarekat. Kita tak dapat memaksakan diri kita mengangkatnya kepada makam yang lebih tinggi sebelum melalui latihan dengan bermujahadah, dengan riyadhah, melawan hawa nafsu, memaksa diri sendiri untuk mendisiplinkan tubuh kita untuk beribadah, untuk ringan hatinya, kemudian sampai
mengabdi hanya kepada Allah, yaitu mengerjakan ibadah yang payah-payah terhadap nafsu. Jadi selalu mereka berpayah-payah, seperti bersembahyang malam dan membersihkan diri dari segala maksiat dan zahir dan batin. Jadi, itu memang harus dilalui dengan usaha pada awalnya yang berpayah-payah. Bangun malam, salat qiyamul lail, siapa yang tidak merasa susah di awalnya? Zikir, selalu ingat Allah, pasti di awal-awal kita selalu berpayah-payah, berusaha menekan nafsu kita, karena nafsu kita pada dasarnya selalu ingin dimanjakan. Entah berapa tahun lamanya kita berlatih dan berriyadhah, jika dikehendaki Allah kita akan ditingkatkan naik pada makam yang lebih tinggi. Dan janganlah hendaknya kita berbuat dan meniru-niru amal hati atau ahwal orang arifin seperti apa yang telah disebutkan. Jadi kita tidak bisa dalam amal itu kemudian memaksakan diri kita. Makanya kemarin kan orang yang terlalu fokus pada amalnya lupa bahwa sebenarnya hasil adalah keputusan Allah. Dia akan merasa kecewa ketika apa yang diharapkannya tidak kesampaian. Jadi itu perlu waktu dan kita tidak pernah tahu sampai berapa lama. Maka sikap yang konsisten, yang istiqamah semacam itu perlu integritas yang tinggi dan harus melalui tahapan pertama, tahapan kedua, baru bisa sampai pada tahapan yang ketiga. Dan hanya Allah yang tahu kita akan sampai di mana. Kita manusia, hamba hanya mampu berusaha. Hikmah yang kedua daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, iradatu tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Berkehendaknya engkau akan tajrid serta ditempatkan Allah akan dirimu di makam asbab, itu adalah keinginan yang tersembunyi. Siapa-siapa yang ditempatkan Allah di makam asbab, yaitu masih berusaha di bidang rezeki dan dia menghendaki akan keluar dan berpindah ke makam tajrid, yaitu meninggalkan asbab, ia adalah kekurangan adab terhadap Tuhan. Karena ia tiada menetapi apa yang telah dikehendaki oleh Tuhan dan yang dipilihkannya. Jadi ada istilah tajrid di sini, ada istilah asbab. Tajrid itu apalah secara etimologis atau secara bahasa artinya murni, kosong. Kalau asbab kan sebab. Yang dimaksud tajrid secara terminologis atau istilah adalah orang yang mengosongkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan dunia. Kalau istilah yang lain itu berhalwat, ya gitulah. Sedangkan asbab itu maksudnya orang-orang yang masih berusaha di dalam bidang pekerjaan dunia. Orang yang kata mu'allif, yang ia ditempatkan Allah di makam asbab, tapi kemudian dia harusnya bekerja, dia harus mencari nafkah untuk keluarganya, dia harusnya belajar, tapi kemudian menutup dirinya dari itu semua, mengunci kamarnya, lalu hanya beribadah total sepenuhnya kepada Allah. Itu sama saja dengan orang yang memiliki nafsu secara tersembunyi dan ia tidak menetapi apa yang sebenarnya dikehendaki Allah. Dia ditempatkan di makam asbab. Dia harusnya bekerja, dia harusnya berusaha mencari nafkah, bukan mengasingkan diri dari manusia, mengasingkan diri untuk berhadapan dengan Allah saja. Sementara ia punya tanggung jawab. Tidak bisa, ia harus menyelesaikan dulu tanggung jawabnya di dunia. Karena orang seperti macam ini yang punya keinginan yang semacam ini,
dia punya tanggung jawab tapi dia menghindar, ini sama saja tidak beradab kepada Tuhannya, tidak mensyukuri nikmat Tuhannya. Dikatakan musannif dalam hal ini adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, syahwat yang tersembunyi. Jadi itu adalah daripada nafsu sebenarnya yang tersembunyi. Karena pada zahirnya untuk menuju kepada Allah, pada zahirnya ia hendak menuju kepada Allah, tetapi adalah dengan keinginan nafsunya, bukan karena Allah menempatkannya secara alamiah. Tiap-tiap orang salik, orang yang berjalan di jalan Allah, yang masih di makam asbab, masih harus begawi, masih harus memenuhi tanggung jawab dunianya, janganlah ia menghendaki akan berkeluar daripadanya asal saja usahanya itu tidak mengganggu dengan ibadahnya dan lurus jalannya. Jadi ya setiap orang harus bekerja, beribadah. Allah sudah mengatur di dalam sebagaimana diatur oleh di dalam ilmu syariat misalnya, kan ada waktu-waktunya beribadah, tapi tetap tanggung jawab dunia harus dilaksanakan. Dan ia harus mencari rezeki yang halal, dan tak usah ia mentamaki tamak tentang peningkatan makam dan makrifat. Kada usah bakal hendak lebih, kalau hendak kepada Allah tapi meninggalkan kewajiban di dunia, meninggalkan kewajiban kepada keluarga, tetangga dan seterusnya. Karena pengangkatan makam itu bukanlah usaha kita. Allah itu usaha, itu adalah Allah menempatkan seseorang, tetapi adalah urusan Tuhan. Jika ia menghendaki akan diangkatnya lah kepada tingkatan yang lebih tinggi. Jika Allah menghendaki, Allah yang akan memberikannya jalan. Umpamanya seorang murid yang sedang duduk di kelas 1, dia tak perlu mentamaki atau bakal hendak obsesif menduduki di kelas 2. Ada nanti saatnya dia akan naik ke kelas 2. Tetapi hendaklah ia bersungguh-sungguh belajar dan dapat mengerti pelajaran yang telah diterimanya. Apabila ia telah menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang di kelasnya, dia akan ditingkatkan oleh gurunya kepada kelas yang tertinggi menurut kepandaiannya. Maka untuk jelasnya masalah ini, bacalah terus pelajaran yang berikutnya. Jadi bila waktunya sampai, kita tuh naik juga karena makam. Ada mungkin orang terus-terusan berdiam di satu tempat. Orang sekolah kelas 1, pada akhirnya kan naik juga ke kelas 2. Ada kerasaan waktu itu berjalan, dan bila sampai kita naik kelas, kita kada perlu baru masuk kelas 1 sudah memikirkan naik kelas 2. Yang kita harus pikirkan adalah berusaha, belajar sungguh-sungguh, menekan diri nafsu kita, menyenangkan hati kita untuk berbaur dengan suasana, tapi juga tetap serius dalam belajar. Jadi nikmati apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan tamak bahkan dalam hal amal akhirat. Orang yang berlebihan pada dasarnya seperti dikatakan di dalam hikmah yang kedua ini, sebenarnya ia memiliki nafsu yang tersembunyi di dalam kehendaknya itu. Sambungannya, wa iradatukal asbab ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Dan berkehendaknya engkau akan asbab serta ditempatkan Allah akan dirimu di makam tajrid, itu adalah menurun dari tujuan yang tinggi. Jadi ini satu kesatuanlah. Sebaliknya, orang yang Allah ingin orang itu menetap di jalan Allah, naik derajat, tapi ia masih saja berkubang dalam kehidupan dunia, sebenarnya dia juga tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah ingin dia naik kelas, tapi dia tetap asik dengan kehidupan dunia. Ini orang yang sama celakanya dengan orang yang pertama tadi. Demikian
Ini masih ada penjelasannya, nanti besok kita lanjutkan kembali. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil faedah daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.